bahwa akan selalu ada umat yang ada di sekitar Baitul Maqdis berjuang dan berjihad menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah, meskipun mereka dalam keadaan ditindas, dijajah, tetapi musuh-musuh mereka nggak bisa mengguncangkan iman mereka. Itu udah dijamin oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita ketemu kembali di channel yang cerdas menggerakkan ini. Kita akan berbincang tentang Palestina serta perkembangan serta ruang-ruang di mana kita bisa sinergi untuk ikut melakukan perbaikan dan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang teraniaya di Palestina. Dan untuk itu telah hadir bersama saya, walaupun secara online, yaitu Kepala Departemen Hubungan Antar Bangsa DPP Hidayatullah, yaitu Ustadz Zikrullah, dan biasa akrab disapa dengan sapaan Babe. Assalamualaikum Babe Zikru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima semua ibadah Ramadannya Mas Imam dan kawan-kawan di BMH TV. Dan amin. Juga untuk seluruh pemirsa BMH TV. Bapak, kita mau berbicara atau mendalami tentang Palestina ini, Bapak. Namun sebelum pada konteks yang belakangan berkembang, sebenarnya Palestina itu apa sih, Beh? Kok bisa menjadi sebuah isu seluruh dunia, kemudian terus terjadi gejolak di sana, terutama sejak 1948, dan bagaimana sebenarnya umat Islam itu idealnya memandang Palestina? Silakan, Beh. Ya, Mas Imam dan pemirsa BMH TV. Di seluruh permukaan dunia ini ada wilayah-wilayah, khususnya kota-kota yang dibangun oleh peradaban manusia selama ribuan tahun lamanya. Ada kota-kota yang dibangun setelah beratus-ratus tahun, ribuan tahun, dan kemudian tetap ditinggali dan dimukimi oleh manusia sampai sekarang. Ada kota-kota yang dulu pernah jadi kota-kota besar, tapi kemudian punah karena perubahan-perubahan, interaksi-interaksi antar peradaban. Ada kota-kota yang baru muncul ya beberapa ratus tahun belakangan, seperti kota Sydney di Australia, kota New York di Amerika Serikat, kota Washington DC. Itu kota-kota yang masih muda, umurnya 200 tahun, ada yang 150 tahun dan lain sebagainya. Baitul Maqdis yang kita jadikan pusat perhatian dalam pembicaraan sekarang ini adalah salah satu dari kota tertua di dunia yang masih ditempati tinggal oleh manusia. Dan kota ini adalah salah satu dari 3 kota atau tempat tinggal manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mengistimewakan sesuatu, tidak ada satu pihak pun di dunia yang bisa meremehkannya. Jadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis itu sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kedudukan emas. Emas itu adalah sebuah jenis logam yang disepakati oleh manusia atau tidak disepakati oleh manusia tentang nilainya, tetap aja dia bernilai tinggi. Meskipun seluruh penduduk dunia mengatakan bahwa mulai minggu depan emas bukan lagi logam mulia, tetap aja manusia akan memuliakan logam. Yang namanya emas. Betul. Begitu juga 3 kota ini. Meskipun seluruh penduduk dunia mengatakan Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu kota yang nggak penting tuh. Ya, kota yang sama sekali nggak penting. Nggak bisa. Kenapa? Karena penetapan mereka sebagai kota dan tempat tinggal yang penting di mata manusia, yang menetapkan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam semesta. Masya Allah. Ini pentingnya Palestina dan pentingnya Baitul Maqdis khususnya. Berarti kita memang harus semakin melihat bahwa Palestina ini adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya, Be? Ya, jadi
qabla kulli syai', sebelum semua, ya, ada atau tidak ada perang, ada atau tidak ada orang yang ditindas di sana, Baitul Maqdis ini, saya menggunakan kata Baitul Maqdis, tidak menggunakan kata Palestina. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seumur hidupnya menggunakan kata Baitul Maqdis, atau Baitul Muqaddas, atau Biladi Syam. Ya, itu 3 istilah yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Rasulullah nggak pernah menggunakan kata Palestina, sungguh pun istilah Filistin itu, atau Falastin, itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya. Di antara peradaban Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, muncullah nama Filistin itu. Ya. Tetapi Rasulullah nggak pernah menggunakan kata Filistin, beliau menggunakan kata Baitul Maqdis, ya, dan tidak juga menggunakan kata Yerusalem atau Orshalim yang digunakan oleh orang Yahudi atau Bani Israel, dan juga tidak menggunakan kata Al-Quds, bahkan tidak menggunakan kata Al-Quds, karena kata Al-Quds itu baru keluar, baru digunakan beratus-ratus tahun sudah Rasulullah SAW, khususnya di zaman Mu'tazilah. Jadi kalau kita menggunakan kata Baitul Maqdis, ada niat yang terkandung di situ untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Baik, berarti dalam konteks apa yang harus kita bela, kita cintai dan ketahui lebih dalam itu soal Baitul Maqdisnya ya. Nah, kalau seperti itu, apakah kemudian posisi Palestina sebagai sebuah katakan negara yang punya hubungan historis cukup kuat dengan bangsa Indonesia itu juga merupakan satu hal yang harus mengikuti pada apa yang menjadi poin dari Baitul Maqdis itu? Betul, tapi keindonesiaan kita sebagai bangsa itu sebenarnya tingkat kepentingannya itu nanti nomor kesekian. Siap. Tapi tingkat kepentingan yang paling tinggi itu adalah bahwa sebagai muslim atau sebagai bukan muslim, semua manusia sudah ditetapkan Allah akan terikat dengan 3 tempat ini, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ada perang ataupun tidak ada perang, ya, damai maupun perang, diakui atau tidak, semua manusia terikat hatinya dengan 3 tempat ini. Setiap orang yang menerima dakwah Islam, tiba-tiba pikiran dan hatinya betul-betul tersambung 100% dengan ketiga tempat ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tasyuddur rihal, jangan kamu bersusah payah melakukan perjalanan yang jauh, kecuali ila salasa masajid, kecuali pergi ke 3 masjid. Untuk beribadah loh ya. Kalau untuk bisnis dan sebagainya silahkan aja. Tapi kalau untuk beribadah, hanya ke 3 masjid ini yang boleh bersusah payah. Masjidil Haram, Masjidil Haza kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi 3 tempat ini Allah dan Rasulullah istimewakan. Kalau sampai terjadi penjajahan, perang, dan lain sebagainya, nanti kita pelan-pelan akan tahu, oh ini salah satu cara Allah untuk menarik perhatian dan hati kita lagi kepada tempat yang diistimewakannya itu. Ya, diingatkan ulang. Terus kalau kaitan dengan keakraban ini, banyak berita di media disebutkan bahwa kalau hari kemerdekaan Indonesia itu masyarakat di Gaza atau Baitul Maqdis mungkin ya, itu juga ikut merayakan. Sebenarnya kenapa Indonesia dengan Palestina itu memiliki keakraban yang begitu kuat? Sebenarnya hubungan kita yang ada di Kepulauan Nusantara ini dengan apa yang ada di Baitul Maqdis ini jauh lebih panjang dan lebih besar daripada Republik ini. Oh, Masya Allah. Ya, ada 2 hal. Pertama, kaum muslimin dan rakyat Indonesia, waktu itu belum ada Indonesia namanya, itu sudah berhubungan dengan Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa jauh sebelum Republik ini hadir. Bahkan jauh sebelum orang terfikir untuk bikin Republik ini. Ya, pertama mereka kalau berangkat haji itu selalu ke 3 tempat ini karena udah jauh kan, udah jauh 30 sebulan perjalanan dengan kapal mungkin lebih sampai di sana, kemudian haji di Makkah, kemudian ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah,
Terus terutama ketika zamannya Sultan Abdul Hamid II, ketika beliau sudah membangun jalur kereta dari Istanbul ke Mekah, itu sudah langsung, karena dari Istanbul ke Mekah itu mesti lewat Baitul Maqdis. Gitu. Nah, jadi mereka singgah sudah berhubungan lama. Ya. Bahkan Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, seorang sejarawan Indonesia, pernah mengantarkan sebuah makalah menjadi utusannya Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian, sebuah lembaga riset tentang Baitul Maqdis di Indonesia. Tahun 2017, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar diminta untuk menyampaikan makalah hubungan antara Indonesia dengan Baitul Maqdis. Dalam makalah itu beliau mengungkapkan fakta-fakta sejarah, terutama pada tahun 1937. 37 itu kan berarti berapa tahun tuh? Sekitar 8 tahun ya, 8 tahun sebelum Indonesia berdiri ya. 8 tahun sebelum Indonesia berdiri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, dan organisasi-organisasi tua Indonesia pada waktu itu, Persis juga udah ada, Syarikat Islam terutama, itu melakukan rapat-rapat akbar di berbagai kota, terutama yang ada catatannya sama Dr. Tiar Anwar Bakhtiar itu di gedung pertemuan Al-Irsyad di Surabaya dengan judul pembelaan dan jihad terhadap untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Pada waktu itu Baitul Maqdis atau Palestina di bawah penjajahan Inggris ya, sejak tahun 1917 sampai tahun 38 itu mereka membela, dan kemudian 31 tahun sesudah dijajah oleh Inggris menyerahkan Palestina kepada gerakan Zionisme internasional untuk kemudian mereka memaksakan ya, hasil dari rampokan, rampasan tanah, pembunuhan, teror yang mereka lakukan, mereka dirikan negara palsu yang namanya Israel. Sejak tanggal 15 Mei 1948, 31 tahun sesudah dijajah oleh Inggris. Nah, kita melihat dari timeline itu bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, di Kepulauan Nusantara, ada atau nggak ada Republik Indonesia, sudah cinta sama Baitul Maqdis, sudah membela kemerdekaan Baitul Maqdis, bahkan sudah berjuang kemerdekaan Baitul Maqdis. Dan saya yakin setelah Republik ini nggak ada nanti, karena kan nggak ada yang abadi di dunia kecuali toko kaca. Betul. Kecuali toko kaca abadi gitu kan. Kalau suatu saat nanti Allah takdirkan Republik ini tidak ada lagi, saya yakin penduduk di kepulauan ini juga masih tetap mencintai dan membela Baitul Maqdis. Karena ini sesuatu yang a'zam katsir min al-asya. Sesuatu yang urusannya lebih besar daripada dari apapun ya. Kalau ada orang yang bilang Palestina, Baitul Maqdis itu bukan urusan kita, itu mungkin dia melihat dari sudut pandang jangka pendek umurnya Republik ini. Jadi sangat terbatas wawasannya begitu. Ya, luar biasa. Berarti perlu dikasih informasi lebih banyak supaya paham. Iya betul. Berarti Indonesia dengan Palestina, kalau kita pakai istilah yang modern, karena memang negara sudah terbentuk sekarang, itu adalah hubungan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu ya. Iya, bahwa kemudian kalau konteksnya itu adalah kemerdekaan Republik Indonesia, memang betul, dan data-datanya itu sebenarnya foto-foto yang banyak beredar itu diambil dari sebuah buku yang terbit awal tahun 60-an, judulnya Diplomasi Revolusi. Diplomasi Revolusi adalah sebuah buku, di dalamnya berisi bagaimana diplomasi Indonesia sesudah pada saat perang kemerdekaan. Di antara yang diangkat foto-fotonya di situ adalah foto-foto ketika Bung Hatta, Haji Agus Salim Menteri Luar Negeri, Bung Hatta Wakil Presiden, Sultan Syahrir Perdana Menteri, di awal-awal para founding fathers itu pergi ke Mesir dan kemudian bertemu dengan para pejuang Palestina dan para pedagang Palestina, juga Mufti Muhammad Amin Al-Husaini, muftinya Palestina pada waktu itu, dan mereka menjadi orang-orang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa pada waktu itu Palestina di bawah penjajahan Inggris. Jadi
yang mengakui bukan negara Palestina, karena negara Palestina waktu itu dalam keadaan dijajah oleh Inggris, tapi yang mengakui adalah bangsa Palestina Muslim. Oh, Masya Allah. Jadi memang sangat kuat hubungan antar bangsa ini ya. Ya. Ya, Nusantara dengan Palestina atau Indonesia hari ini. Juga, Bang Imam, yang menarik juga di buku Diplomasi Revolusi itu saya baca ada satu bab khusus yang menceritakan bahwa pemuda-pemuda Mesir pada waktu itu, tahun-tahun 45 sampai tahun 50 itu, sering melakukan sabotase terhadap kapal-kapal Belanda yang melewati terusan Suez. Wah, luar biasa. Membela Indonesia. Ya, dahsyat ya. Kalau waktu itu yang menang Belanda, mereka disebutnya teroris. Betul. Jadi kalau dikatakan bukan urusan kita, emang betul-betul terbatas kasihannya. Ya. Wawasan sejarah. Iya, betul. Perlu membaca lebih banyak. Nah, sekarang kita masuk kepada realitas kekinian ini, Be. Karena tadi hubungan Indonesia dengan Palestina memang sudah berjalan atau berlangsung begitu lama dan panjang. Kaitan dengan apa yang hari ini dialami oleh bangsa Palestina berupa penderitaan akibat agresi militer itu, sebenarnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pribadi-pribadi bangsa Indonesia di dalam membantu Palestina itu sendiri? Nah, kalau sejauh ini kan biasa bersifat donasi gitu ya, kemudian bantuan kemanusiaan. Nah, ada nggak, Beh, yang bisa kita lakukan lebih jauh sehingga upaya untuk bangsa Indonesia ini bisa lebih progresif di dalam membantu Palestina bisa kita wujudkan? Ya, kita kalau buat orang Islam, buat Muslim itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mudah sekali untuk menjawabnya. Kenapa? Karena Allah menetapkan ada yang namanya Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Iya. Untuk semua hal dalam hidup kita, kita selalu memilih untuk mencari jawabannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masalah-masalah tertentu. Misalnya, bagaimana cara Rasulullah makan? Bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan istri? Bagaimana cara Rasulullah mendidik anak? Dan semua itu kita diberi uswatun hasanah, bukan cuma Rasulullah, tapi seluruh teman-temannya Rasulullah atau para sahabatnya. Karena apa? Karena mereka melakukan Islam, melaksanakan Islam dari yang paling kecil sampai urusan-urusan besar. Membuat negara, memanage keadilan, melakukan hubungan-hubungan internasional dan geopolitik, semuanya ada semua di dalam kehidupan Rasulullah. Maka kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan, jawabannya adalah kita cari dan pelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi kenyataan bahwa Palestina dan Masjid Al-Aqsa dalam keadaan dijajah. Dan kita bernasib sama dengan Rasulullah, yaitu hidup di zaman ketika Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dalam keadaan dijajah. Karena itu respon kita, tindakan kita yang terbaik adalah tindakan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada 3 hal yang dilakukan oleh beliau. Catatan ini diambil dari makalah yang ditulis oleh Profesor Abdul Fattah El-Awaisi yang diterbitkan dalam buku judulnya Buku Emas Baitul Maqdis, makalah-makalah ilmiah menuju pembebasan tanah suci, diterbitkan oleh Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. Di dalam makalah beliau itu judulnya, salah satu babnya itu judulnya perencanaan strategis Rasulullah dalam membebaskan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ada 3 strategic plans atau strategic action yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai catatannya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, dan 3-tiganya tahap-tahapannya ini semua di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW nggak ada mengambil tindakan itu tanpa petunjuk Allah, itu nggak ada. Karena itu kita yang hidupnya jauh dari Rasulullah, kalau kita ngambil tindakan sendiri untuk satu masalah tanpa merujuk kepada Allah dan Rasulnya, udah pasti akan sesat kan gitu kan. Sebaliknya kalau kita merujuk kepada Allah dan Rasulnya, pasti tidak sesat gitu kan. Nah, Rasulullah SAW yang pertama melakukan tahapan penanaman ilmu dan ma'rifah tentang Baitul Maqdis. Jadi tahapnya tahap ilmu.
Ya. Kapan itu dimulainya? Sejak turunnya surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, seburuk-buruknya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairum mamnun. Dan bagi mereka kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, dan apakah yang akan kamu dustakan sesudah kamu menerima agama ini? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim bagi kalian? Nah, surat ini turun di tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian itu kita tahu, sejak tahun ketiga kenabian, Allah memerintahkan Rasulullah SAW lewat surat Al-Mudaththir, Qum fa'anzir. Bangkitlah dan berilah peringatan. Sejak melakukan dakwah secara terbuka, Rasulullah SAW menerima respon yang sangat keras dari kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, berupa persekusi, penindasan, dan lain sebagainya, penyiksaan, azab, bahkan pembunuhan. Ya. Dan di tahun kelima itu mulai memuncak itu, semua persekusi. Dalam keadaan terpinggir, dalam keadaan minoritas, dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Allah menurunkan surat At-Tin berbicara tentang buah yang tidak ada di Mekah. Biasa. Buah itu ada di mana? Di luar negeri. Di Baitul Maqdis. Buah tin dan buah zaitun, semua ulama bersepakat bahwa tin dan zaitun ini menggambarkan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Karena itu, semua bersepakat bahwa Allah sedang membuka wawasan internasionalnya Rasulullah SAW. Bahwa insan, laqad khalaqnal insan, itu mengandung nilai-nilai universal, bukan cuma kearapan dan kekuraisyan saja. Gitu. Oh, Masya Allah. Bahwa seorang muslim ketika berbicara tentang insan, ahsani taqwim, beriman, beramal soleh, nilai-nilainya itu melewati batas-batas negara. Dan Allah bisa saja bukan watin wa zaitun, tapi wadurian, wacepeda, wanangka. Allah bisa aja mencari buah-buah yang ada di negeri tropis. Tidak. Allah menetapkan watin wa zaitun karena dua buah ini adalah buah yang nanti akan ada di surga, dan di Al-Quran disebutkan sebagai buah atau pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kandungan filosofinya luar biasa dan panjang sekali kalau mau dibahas, tetapi itulah gambaran mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan ilmu tentang Baitul Maqdis kepada Rasulullah dan para sahabat, baik perspektif ruhiyah, perspektif sosial, budaya, dan geopolitik. Dilanjutkan tahun ke-6 kenabian, masih dalam keadaan dipersekusi, Allah menurunkan surat Ar-Rum. Kita tahu surat Ar-Rum itu isinya adalah geopolitik internasional antara Romawi dan Persia. Dan surat itu dari awal sampai akhir, selain ngomong tentang geopolitik, ngomong tentang akhirat. Ya. Memberikan wawasan geopolitik yang luar biasa. Padahal waktu itu umat Islam dalam keadaan minoritas, dipersekusi, nggak ada gambaran bahwa mereka akan berkuasa di dunia itu. Waktu itu nggak ada. Masya Allah. Itu artinya apa? Sejak dini agama ini turun, Allah sudah memberikan wawasan bagi setiap muslim, bukan cuma Rasulullah dan para sahabat, bahwa mereka harus berpikir Islam dalam konteks global, geopolitik global. Kemudian, puncak dari perjalanan ilmu itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Manusia, kalau sudah pernah keluar negeri, wawasannya lebih luas daripada yang di dalam negeri, terus atau di dalam kotanya, terus atau di kampungnya, terus. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah bukan cuma keluar negeri, tetapi keluar dunia. Keluar alam semesta. Pergi ke alam lain. Ya. Alam malaikat, alam Sidratul Muntaha, alam Baitul Ma'mur. Bahkan Rasulullah SAW diperlihatkan alam neraka dan surga. Kira-kira
manusia dengan wawasan apakah Rasulullah SAW? Tidak Luar biasa. tergambarkan. Ilmu yang luar biasa. Dan jangan lupa, peristiwa Isra Mi'raj itu letaknya persis di tengah-tengah masa kenabian Rasulullah yang 23 tahun. Dan surat Al-Isra itu letaknya persis di tengah-tengah Al-Quran di juz ke-15. Masya Allah. Kemudian perjalanan ilmu itu masih terus, dan kita lihat rentang waktu itu dari tahun ke-5 kenabian sampai tahun ke-6 Hijriah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Isinya keilmuan itu bukan cuma duduk, baca kitab, mendengar Quran, enggak. Isinya itu baca Quran, mendengar Quran, memahami, mendakwahkan, mengamalkan, berjihad, perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain, itu bagian dari ilmu. Bagian dari tarbiyah Allah untuk mempersiapkan sebuah generasi yang nantinya begitu sepeninggalnya Rasulullah, generasi ini siap membebaskan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Sesudah tahun ke-6 Hijriah, itu dari surat At-Tin sampai perjanjian Hudaybiyah 14 tahun, Mas Imam. Ya. 14 tahun itu ilmu. Kita baru baca tentang Palestina hari ini, besok udah mau jihad. Ilmunya belum cukup. Ya kan? Tapi Rasulullah dan para sahabat disiapin 14 tahun ilmunya. Setelah 14 tahun, masuk tahap kedua, kata Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Tahap apa? Tahap siasah, politik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengirimkan surat-surat kepada penguasa-penguasa dunia, termasuk penguasa dan penjajah Baitul Maqdis, yaitu Gubernur Heraklius. Isi surat itu bukan ngajak deal politik, bukan ngajak koalisi politik, bukan ngajak pemilu, bukan ngapa-ngapain, tapi pesannya satu, aslim taslam. Masuk Islam, kamu akan selamat. Ini politiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Berapa lama? 2 tahun. Ini ngomong-ngomong, ini sistematika wahyu di bidang geopolitik. Iya, betul. Menarik. Sesudah 2 tahun politik, 2 tahun kemudian baru Rasulullah SAW pertama kali memulai mengirim pasukan untuk berhadapan dengan pasukan yang menguasai dan menjajah Baitul Maqdis. Sesudah 14 tahun haji, 2 tahun politik, 2 tahun kemudian Rasulullah SAW kemudian melakukan jihad qital, jihad askari lewat perang Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah dan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, dan kemudian pengiriman detasemen khusus Usamah bin Zaid, Densus Usamah bin Zaid, ya, untuk melakukan blitzkrieg, penyerangan kilat ke pasukan-pasukan Romawi, 700 pasukan berkuda di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, seorang panglima muda, yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar yang senior. Masya Allah. Baru 3 hari pasukan Usamah bin Zaid ini keluar dari Madinah dan menginap di Rif Madinah untuk persiapan, Rasulullah sakit dan meninggal dunia. Jadi manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, berjuang, meletakkan dasar-dasar strategis, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melihat Masjidil Aqsa merdeka. Artinya apa? Artinya jadwal merdekanya memang betul-betul di tangan Allah. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar 2 tahun, dilanjutkan oleh Umar, sampai Masjidil Aqsa merdeka pada tahun ke-16 Hijriah bertepatan dengan 637 Masehi. Inilah yang mesti kita lakukan. Pertama, mendoakan. Yang kedua, mempelajari semua ilmu dan ma'rifah yang dimiliki oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, dan oleh Umar, dan para sahabat tentang Baitul Maqdis. Yang ketiga, melakukan mengerahkan semua sumber daya, karena waktu itu Rasulullah mengerahkan semua sumber daya sahabat, baik harta, ruhiyah maupun lisan, ya, seperti yang dilakukan oleh pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, itu luar biasa, itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Belajarnya jalan, infaknya jalan, doanya sungguh-sungguh serius, ya, dan kemudian baru setelah itu ada langkah-langkah politik, dan kemudian mempersiapkan diri untuk jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi kita harus terlibat, tapi harus sistematis itu ya. Nah, iya dong. Tidak boleh dengan emosi sesaat. Ya, betul. Atau nanti sudah lewat nih 1 tahun, sudah ada perang lagi, tidak perlu lagi kita bantu. Lagi ya. Jadi perang yang ada di Gaza kemarin itu dalam konteks Palestina itu adalah satu nuktah dari perjuangan rakyat Baitul Maqdis dan Palestina
untuk memerdekakan Masjidil Aqsa selama 103 tahun. Jadi perjuangan ini sudah berlangsung 103 tahun. Jadi apa yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Mujahidin Al-Qassam di Gaza, oleh para mujahid Hamas, oleh mujahid-mujahid yang lain dari faksi-faksi yang lain, itu adalah salah satu rangkaian dari rangkaian panjang perjuangan mereka 103 tahun. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa Pak ya. Jadi hubungan ini pada akhirnya juga mengantarkan kita untuk memiliki satu kesadaran bahwa dalam upaya ini kita harus juga meneladani Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat ke kondisi sekarang, diberitakan bahwa betapa masyarakat di Baitul Maqdis, di Gaza atau Palestina secara umum itu memiliki ketegaran, ketabahan, dan juga optimisme. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh warga di Gaza, di Palestina, di Baitul Maqdis itu sehingga dalam realitas yang dunia itu prihatin ya, merasa kasihan itu. Tetapi mereka justru punya keyakinan besar bahwa mereka baik-baik saja, dan kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah gitu ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka dan apa yang bisa kita ambil dari bangsa Indonesia sehingga kita memiliki ketegaran mental seperti mereka? Tadi malam Allah izinkan saya disambungkan oleh relawan-relawan kita dari Sahabat Al-Aqsa yang ada di Gaza. Orang Palestina, orang Gaza, dengan seorang ibu. Ibu ini namanya Ahmad Al-Abad, usia 66 tahun. Pada perang yang kemarin, dia kehilangan salah seorang putranya, syahid, seorang mujahid bernama Mustafa Al-Abad, umur 38 tahun. Ternyata dalam pertemuan online tadi malam itu, kita dikasih informasi bahwa ibu ini sudah menginfakkan 3 orang anaknya syahid di jalan Allah. Masya Allah. Dari 10 anaknya, 5 laki, 5 perempuan, yang 3 laki-laki sudah syahid. Yang pertama namanya Mahmud, umur 23 tahun, syahid sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, sama-sama seorang mujahid. Kemudian yang kedua namanya Khalid, umur 23 tahun, syahid pada perang Al-Furqan pada tahun 2009. Dan anak yang ketiga syahid namanya Mustafa, yang kemarin ini meninggal. Kita tanya ke ibu ini, apa yang menyebabkan kok ibu-ibu di Gaza itu mampu tegar seperti ini dan menghasilkan anak-anak seperti itu? Karena nggak kelihatan sedih sama sekali, bahkan di rumahnya itu penuh dengan, karena anaknya 10, cucunya hampir 30. Kemudian dia memperlihatkan cucunya itu menerima hadiah dari Sahabat Al-Aqsa, hadiah lebaran gitu. Ada mainan, ada tembak-tembakan segala macam. Kemudian dia bilang, kami ini hanya mengikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasulullah SAW, bahwa mendidik anak yang pertama sebelum yang lain-lain itu adalah menyelesaikan perkenalan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah adalah Maha Kuasa, bahwa Allah adalah sebab dari keberadaan mereka di dunia, bahwa Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan musuh mereka, bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan memberi rezeki kepada musuh mereka, bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan kekuatan kepada musuh mereka. Allah lah yang mempertemukan antara mereka dan musuh mereka, dan Allah yang mentakdirkan bahwa ada perbedaan yang membuat mereka bermusuhan. Allah yang mentakdirkan perbedaan akidah, perbedaan hawa nafsu, mereka menginginkan tegaknya kekuasaan hawa nafsu, sedangkan kita dituntut Allah dan Rasulnya menegakkan kekuasaan berdasarkan iman, berdasarkan adab, berdasarkan akhlakul karimah. Itu yang beliau sampaikan. Dari hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar, kami harus mendidik anak-anak mengenal Allah. Dan amalnya itu harus nyata. Dari belajar minum, makan, bagaimana mengenal Allah, masuk ke kamar mandi mengenal Allah, pakai pakaian mengenal Allah, sholat waktunya sholat mengenal Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau anak-anak ini, kata dia, sudah kenal sama Allah, ya diajarin yang lain-lain, diajarin puasa gampang,
diajarin baca Quran gampang, malah mereka yang suka baca Quran, diajarin bahkan setelah dewasa diajak berjihad mudah sekali karena mereka kenal Allah. Masya Allah, Gitu. subhanallah. Tapi kalau biasanya masyarakat kita itu ingin tahu kayak apa sih konkretnya gitu, cara-caranya begitu, Pak. Ya, apa namanya, waktu saya beberapa kali diizinkan Allah masuk ke Gaza itu, kita menyaksikan betapa dalam keadaan mereka dikepung, dalam keadaan mereka terancam. Sudah 15 tahun Gaza itu dikepung oleh penjajah Zionis Israel. Tetapi karena keikhlasan para ulama, para asatis, dan para da'inya dalam membina umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan itu keberkahan. Selain juga memang oleh Allah dan Rasulullah SAW dijamin bahwa di sekitar Baitul Maqdis akan selalu ada orang yang berjuang. Gitu. Ada hadis-hadis di kitab Fadhail Syam atau Fadhail Baitul Maqdis. Di dalam hadis-hadis itu Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa akan selalu ada umat yang ada di sekitar Baitul Maqdis berjuang dan berjihad menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah, meskipun mereka dalam keadaan ditindas, dijajah, tetapi musuh-musuh mereka nggak bisa mengguncangkan iman mereka. Itu udah dijamin oleh Allah dan Rasul. Oh, Masya Allah. Jadi secara historis dan memang faktanya kita melihat warga Gaza ini adalah warga yang sangat kuat keyakinannya kepada Allah, dan pendidikan paling utama adalah mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Karena kenal sama Allah itu, dan kemudian karena kenal sama Allah, yakin sama janji-janji Allah, sehingga tidak mudah tergiur sama janji-janji manusia. Gitu. Kalau jauh dari Tapi Allah, pernah nggak, Babe berdialog misalnya dengan warga di sana? Iya. Bagaimana mereka, kalau di Indonesia kan biasanya ada ujian, godaan gitu ya. Nah, biasanya sudah itu miring-miring kemudian jatuh. Nah, bagaimana mereka? Apakah memang mereka tidak ada godaan atau justru mereka banyak, godaannya banyak. Kemarin itu kan ada 40 orang mujahidin ya yang dikabarkan meninggal, tapi di hari-hari pertama itu ada 16 komandan lapangan yang syahid gitu ya. Dan apa namanya, waktu kita ke sana dan ketemu itu, Masya Allah, berdialog dan mewawancara orang-orang di sana itu, kita menemukan pribadi-pribadi yang luar biasa. Misalnya begini, ada seorang teman saya namanya Dr. Mahmud Al-Hirsani. Beliau dulu kuliah S1, S2, S3-nya di Inggris. Sampai doktornya itu 2. Yang satu di bidang media, di bidang komunikasi, dan yang kedua bidang bahasa Inggris kalau nggak salah. Dia memimpin sebuah lembaga think tank, lembaga pemikiran politik, namanya CPDS, Center for Policy and Development Studies. Waktu saya ke kantornya dan kita ngobrol, saya tanya sama dia, kamu ini kan dulu kuliah di Inggris, kemudian udah sempat kerja di Inggris, gajinya gede, kenapa kamu nggak tinggal di Inggris aja, kemudian kamu kirim duit aja untuk orang berjihad di sini, membantu orang jihad di sini. Apa dia bilang ke saya? What kind of question is that? Itu pertanyaan apa itu, zikrullah? Gitu. Ya, apa yang dijanjikan oleh orang Inggris kepada saya nggak ada apa-apanya dibandingkan yang dijanjikan Allah kepada saya. Bayangkan, katanya, satu janjinya Rasulullah saja, kata Rasulullah SAW, barang siapa ribat fisabilillah 1 malam, ya, berjaga-jaga untuk menjaga keamanan kaum muslimin dan agamanya 1 malam saja, itu kemuliaan yang dia dapat lebih dari dunia dan seluruh isinya. Sementara saya tinggal di dalam Gaza yang ribat setiap hari selama bertahun-tahun, katanya gitu. Berapa kemuliaan yang saya dapatkan? Begitu kata dia. Masya Allah, waduh, ini next level. Levelnya saya nggak dapat. Kemudian saya juga wawancara seorang remaja kembar namanya Ala sama Umar. Ada videonya di di channel YouTube-nya Sahabat Al-Aqsa. Habis wawancara gitu, dia selesai menghafal Quran dalam waktu 60 hari. 2 bulan. Dia tanya, kalau di Indonesia nggak ada perang, menghafal Quran berapa lama? Aduh, malu banget saya. Kemudian saya bilang begini, Ala, Umar, kamu kan udah hafal Quran. Ini kita mau ngasih hadiah dari Indonesia. Hadiahnya apa? Tiket untuk pergi kemanapun negeri yang kamu mau, yang kamu suka.
Yang penting kamu baca Quran. Pilih aja, mau ke Eropa, ke Inggris, ke Amerika, Kanada, ke Australia. Kita bayarin akomodasinya, hotelnya. Yang penting kamu bacakan Quran yang merdu kepada orang-orang di sana. Apa kata dia? Umur 15 tahun ya. Terima kasih Om hadiahnya, tapi kami nggak mau pergi kemana-mana sebelum berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Jadi Dahsyat. kita bisa membayangkan itu alam pikiran itu. Di pantai, saya nemuin sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang gadis kuliah di Universitas Islam Gaza. Kita wawancara, kamu nggak kepengen kuliah ke luar negeri? Katanya gitu. Mau kemana? Ini tempat yang paling indah di dunia ini Gaza. Allah. Jadi ada istilah itu anak Gaza yang kuliah ke luar negeri itu kelas 2-nya anak-anak pinter Gaza. Kelas 1-nya semua kuliah di dalam Gaza. Masya Allah. Subhanallah. Dahsyat, dahsyat. Jadi ada apa kalau bahasa yang sering disebut itu adalah superioritas gitu ya. Ada superioritas, ada keyakinan yang kuat bahwa inilah jalan terbaik untuk mereka menjalani atau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan yang selama ini Babe lakukan di Gaza, kemudian juga yang sinergi bersama BMH, apa saja yang penting untuk kemudian kita kembangkan bersama-sama sehingga nanti pemirsa BMH TV juga tahu nih bahwa oh saya harus mendukung diantaranya melalui BMH dan Sahabat Al-Aqsa ini. Jadi dalam musyawarah nasional kelima Hidayatullah di Depok November tahun 2020 yang lalu, salah satu rekomendasi kebijakan strategis yang dihasilkan dari Munas itu adalah satu poin penting yang berhubungan dengan hubungan antar bangsa. Maaf, ada 2 poin penting. Kalimatnya itu begini. Poin yang pertama adalah meningkatkan peran umat Islam dalam konstelasi global. Gitu. Jadi Hidayatullah sebagai sebuah gerakan dakwah maupun Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga pengelola dana umat, pengelola amanah umat itu diminta oleh diamanahi oleh musyawarah nasional kemarin untuk meningkatkan peran umat Islam dalam konstelasi global. Jadi kalau umat Islamnya dalam keadaan terpinggir, dia harus dikuatkan, kan gitu. Kalau umat Islamnya itu dalam keadaan tertindas, maka dia harus dibebaskan, gitu. Kalau umat Islamnya ada di kawasan-kawasan yang memang dia bisa memberikan peran yang besar, maka harus dimajukan lagi. Begitu pendekatannya. Kemudian poin yang kedua adalah Hidayatullah sebagai sebuah gerakan dakwah ikut serta dalam proyek Islamisasi dunia, terutama di kawasan-kawasan yang sekarang dakwah Islam itu sangat diterima di Amerika, di Eropa, di Australia, dan di berbagai belahan dunia yang lain. Nah, DPP Hidayatullah sebagai pelaksana dari kepemimpinan gerakan ini, khususnya dari Departemen Hubungan Antarbangsa, menerjemahkan kedua hal ini dalam bentuk membangun hubungan, komunikasi, dan kerjasama real di lapangan di 5 bidang. Bidang yang pertama, ilmu dan keulamaan. Ilmu dalam segala sektor ilmu, bukan cuma di Rosa Islamiyah, tetapi juga ilmu-ilmu kauniyah yang lain. Ya, meskipun tentu saja ada tahap-tahapannya berproses. Yang kedua, kerjasama dan jaringan internasional di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, jaringan atau pengembangan hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Dan yang keempat, di bidang kerjasama bantuan kemanusiaan. Dan yang kelima, di bidang hubungan dan jaringan kerjasama di bidang kepemudaan, para pemuda. Di 5 bidang ini menjadi tugas pokok dan fungsinya Departemen Hubungan Antarbangsa sebagai pelaksana kebijakan yang diputuskan oleh Musyawarah Nasional di bawah bidang dan di bawah arahan dari Bapak Ketua Umum kita, Dr. Nasirul Haq, dan juga Ketua Bidang Organisasi Bapak Asih Subagio. Dalam 5 tahun ke depan ini, 5 bidang ini akan kita intensifkan hubungan-hubungan kerjasama dengan umat Islam sedunia,
Khusus untuk bidang kemanusiaan, maka kita juga menjalin diantaranya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, sudah sejak tahun 2007, Hidayatullah sudah terhubung dengan para ulama mujahidin, Robitoh Ulama Filistin, yang sekarang organisasinya bernama Hayatul Ulama Filistin fil Kharij, di mana Perhimpunan Ulama Palestina ini menunjuk sebuah yayasan bernama Muassasah As-Sarra li Ighatsah Al-Insaniyah, atau Al-Sarra Foundation for Humanitarian Relief. Dan sejak tahun 2007 kita bekerja sama dengan mereka, ya, ini yayasan yang dibentuk oleh para ulama Palestina dengan proyek-proyek kemanusiaan sesuai arahan mereka, karena kita nggak tahu apa yang menjadi prioritas mereka mengarahkan ke sini, ke sini, ke sini. Di antaranya kita membantu pembangunan akademi syariah di Gaza, kemudian sekarang ini kita menyantuni 200 anak yatim syuhada di Gaza, kemudian ada 2 dapur umum untuk kaum duafa di 2 camp pengungsian di Gaza, Camp Al-Bureij dan Camp Al-Maghazi namanya. Itu ratusan keluarga setiap hari menerima makanan hangat dari dapur umum kita, itu gratis. Kemudian ada sebenarnya 5 tadinya, itu 5 ma'had tahfizul Quran di 5 masjid, tapi sekarang yang masih berjalan tinggal 2. Masjid namanya Masjid Hamzah dan Masjid Al-Sidroh namanya. 2 ma'had itu ada ratusan anak dan remaja yang belajar Quran di situ. Kemudian ada ma'had khusus untuk sanad qiraah sab'ah, yang mendidik musyrif-musyrif Al-Quran secara lebih jauh lagi. Kemudian ada juga proyek Taman Kanak-Kanak Bintang Al-Quran yang sejak tahun 2011. Kemudian ada proyek Markas Pembinaan Ummahat, ibu-ibu dan putri, remaja putri di kota Gaza, di kawasan namanya As-Sabra. Itu kawasan di kampungnya Syekh Ahmad Yasin. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian di luar itu kita juga menunaikan amanah-amanah masyarakat untuk bantuan-bantuan darurat dan insidentil, baik pengobatan, paket-paket makanan, paket iftar, juga kurban garis depan, kurban di Gaza. Ya, sebentar lagi ada kurban nih, insya Allah kita tetap menyalurkan kurban ke garis depan Gaza, insya Allah. Itu kira-kira yang kita bangun, yang kita lakukan sesuai arahan dari saudara-saudara kita di sana. Masya Allah, subhanallah. Jadi sudah cukup banyak ya. Nah, kalau dalam konteks sudah katakan dulu lantak sekarang, prioritasnya kira-kira akan kemana ini? Termasuk dengan akan datangnya momentum Idul Adha nanti. Sehingga masyarakat di Indonesia itu semakin mengerti bahwa ini adalah program strategis untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ya, biasanya itu ada 3 tahap kalau di kawasan bencana kan ya. Ada emergency, kemudian rehabilitasi, dan kemudian recovery. Gitu. Nah, tahap emergency sebentar lagi akan selesai karena jumlah yang meninggal itu sudah 248 orang kemarin itu. Mudah-mudahan Allah terima syahidnya mereka. Amin ya Allah. Mungkin ada orang-orang yang lukanya parah juga kemudian meninggal belakangan. Ada lebih dari 65 anak-anak, ya, baik yang kena bahan peledak maupun tertimpa bangunan yang hancur dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada rehabilitasi, ya, dari yang sakit-sakit, yang luka-luka, kemudian rumah yang tadinya hancur itu diperbaiki secara darurat dulu. Kemudian tahap berikutnya recovery. Tadi sore kita terhubung dengan Direktur Wakaf. Ya, Direktur Wakaf ini di bawah Kementerian Agama dan Wakaf. Beliau mengabarkan bahwa ada 4 masjid yang hancur rata sama sekali di Gaza akibat perang kemarin. Masjid itu hancur. 1 masjid sudah ditanggung oleh oleh sebuah yayasan dari negara Teluk. 3 yang lain belum. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa mengambil 3-tiganya.
Kemudian Berapa itu satu masjid biasanya teh? Anu Beh? ada saya udah minta hitung-hitungannya tapi mungkin belum bisa disampaikan sekarang karena Siap. kalau khawatir nanti keliru. Keliru, Karena betul. satu masjid lainnya mungkin kondisinya ukurannya kan beda-beda. Nah, kemudian ada 103 masjid yang rusak baik ringan, sedang maupun berat. 103 masjid. Dan banyak lagi fasilitas lain yang hancur. Ini adalah recovery dan proyek rehabilitasi yang insya Allah akan kita kejar. Dan ini kita sedang berlomba-lomba dengan dunia Islam yang lain. Nah, biasanya Qatar, Kuwait, Mesir, Turki itu biasanya 3 negara yang main borong aja itu. Pokoknya misalnya ada sekian ratus anak yatim, kami semua yang megang gitu, nggak boleh yang lain. Gitu. Ada masjid ini kami memegang, makanya kita berlomba nih. Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa juga terdepan ini. Mudah-mudahan malam ini BMH TV bisa memutuskan 1 masjid gitu misalnya. Amin. Luar biasa. Baik, Beh. Kita sebelum di sesi paling akhir, tadi kan ada kata bahwa kita harus mengilmui tentang Baitul Maqdis gitu ya. Nah, rekomendasi konkretnya kira-kira kayak apa ini, Bang? Karena kalau kita mau cari di internet soal Baitul Maqdis, selain mungkin langka, mungkin juga sisi akurasinya ya. Nah, apa saran dari Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah kepada anak-anak muda di Indonesia dalam upayanya dia memperdalam keilmuannya soal Baitul Maqdis? Ada 2. Yang pertama baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran, siap. Karena kata Rasulullah SAW dan kata para ulama, lebih dari separuh Al-Quran itu berhubungan dengan Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi saya sering menyampaikan, seorang Muslim itu di dalam keislamannya ada lubang yang sangat besar kalau dia tidak paham pentingnya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena banyak sekali urusan di dalam Al-Quran itu diangkat oleh Allah dan berhubungan dengan Baitul Maqdis. Sebagai contoh gini, 25 Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran, itu 19 orang diantaranya, kata Ibnu Katsir, lahir dan dibesarkan di Baitul Maqdis. 19 orang. Artinya kalau kita bicara tentang para Nabi dan Rasul, pasti kita bicara tentang Baitul Maqdis. Kemudian ada sebuah bangsa, sebuah kaum yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, nggak berhenti-berhenti Allah menyebut tentang Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, lebih dari 40 kali, itu orang Bani Israel, namanya Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua disebut paling banyak, namanya Isa alaihissalam, orang Bani Israel juga. Jadi kalau kita nggak paham betapa pentingnya Baitul Maqdis, keislaman kita tuh ada yang bolong, nggak lengkap. Sistematika wahyunya nggak mungkin sempurna kalau dia nggak ngerti pentingnya Baitul Maqdis. Jadi membaca Quran dari perspektif Baitul Maqdis itu sangat penting banget. Yang kedua yang bisa dilakukan secara konkret, alhamdulillah Departemen Hubungan Antarbangsa ini berhubungan dan bekerja sama akrab juga dengan Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian. Ini sebuah lembaga kajian yang didirikan tahun 2015 yang komitmennya itu adalah ingin menyediakan berkhidmat untuk masyarakat Indonesia, menyediakan perpustakaan dan pusat dokumentasi tentang Baitul Maqdis terlengkap di Indonesia. Masya Allah. Sedang dirintis, belum jadi, tapi sedang dirintis. Penerbitan buku, seminar, daurah-daurah, ada namanya Baitul Maqdis Peace Camp itu, dan semua yang dikaji itu semua sumber-sumbernya Al-Quran. Jadi nyambung dengan sistematika wahyu itu. Seperti yang tadi saya gambarkan sedikit. Mudah-mudahan BMH bisa bekerja sama juga dengan ISTA ini untuk memberikan edukasi kepada komunitas Hidayatullah maupun masyarakat luas, khususnya generasi muda, baik di sekolah-sekolahnya Hidayatullah maupun di mana-mana tentang Baitul Maqdis ini, sehingga sistematika wahyunya menjadi sempurna insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan ada sinergi yang simultan antara BMH dan ISA ya, untuk kemudian generasi muda kita, masyarakat Muslim di Indonesia semakin mengilmui Baitul Maqdis ini.
Insya Allah. Amin. Apakah ada video atau gambar yang ingin ditampilkan, Be? Oh ya, sebentar. Saya mau menampilkan salah satu yang dilakukan oleh BMH ya di negeri Syam. Nah, ini adalah rumah Al-Quran Hidayatullah untuk anak-anak pengungsi Suriah. Ini bukan Palestina, tapi Suriah. Yang Palestina nanti kita tambahin. Ini di perbatasan Turki dengan di perbatasan Turki dengan Suriah. mana? Suriah. Nah ini ketua BMH yang baru, Bapak Firman Zainal Abidin. Kita saksikan. Masuk suaranya nggak? Masuk. Ya. Ganteng banget Pak Firman. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan izin kepada kami untuk bisa Ini kita BMH bekerja sama dengan yayasan namanya Fatih Sultan. berikutnya akan Didirikan oleh orang-orang Turki, tapi manajemennya oleh para pengungsi Suriah. Alhamdulillah ini adalah Ini rumah Quran teman yang berjas abu-abu ini namanya ada di luar Insinyur Abdul Ghani, dan pengungsi Suriah, seorang desainer interior. bagi para pengungsi Suriah untuk bisa terus belajar Islam dan mempersiapkan diri untuk bisa kembali ke negerinya untuk membangun kejayaan negeri Syams pada saatnya nanti. Alhamdulillah ini juga sekaligus menjadi report kepada para muhsinin yang telah mendonasikan dananya kepada Baitul Mal. Cukup ya. Kita Cukup, lanjutkan ini. cukup, Be. Ini doanya anak ini mendoakan ya rumah Qurannya. Ada hampir 300 orang yang ngaji di sini. Ada di dua bangunan, dan bangunan ini didanai oleh masyarakat Indonesia lewat Baitul Mal إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت اللهم وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا واصل المنقطعين وصلنا إليك ولا تجعلنا في الأغيار عنك يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيذل ويشقى وارزقنا حسن النظر إليه فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم وفق أهلنا في أندونيسيا وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Masya Allah. Masya Allah. Merdu suaranya. Iya, kemudian juga ini putri-putrinya. Mereka ini anak-anak masih pada kecil-kecil udah pada pinter bahasa Arab. Masya Allah. Ya memang orang Mereka Arab. punya bahasa suku gitu, Kak, Be? Atau memang bahasa Arab itu? Ya bahasa Arab ya. Jadi dulu sebelum Islam masuk, bahasa mereka adalah bahasa Syriak, Aramaik, bahasanya Yesus, bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi setelah Islam datang, kurang dari 2 abad sesudah Islam datang membebaskan Masjidil Aqsa, seluruh kawasan negeri Syam itu sudah berbahasa Arab semua. Masya Allah. Bukan Arabisasi ya, tapi Quranisasi. Quranisasi. Bambangnya dulu. Ini Suriah. Kalau yang Palestina yang lama-lama ada nggak, Be? Lewat official BMH, Indonesia menjamu iftar 200 yatim syuhada walinya di Gaza. Nih.
Ini tahun 2019 nih, buka puasa bersama 200 anak yatim di Gaza, dibiayai oleh BMH. Nah, ini bulan puasa tahun 2019. Sebenarnya kita menawarkan kepada BMH untuk mensponsori santunan anak yatim para syuhada di Gaza ini. Dulu pernah sempat beberapa kali, karena ini anak-anak ini setiap bulan kita kasih waktu itu $50 per orang per bulan. Jadi $50 itu untuk kehidupan mereka, belajarnya dan lain sebagainya tiap bulan. Mudah-mudahan BMH bisa mensponsori lagi ya. Dari 200 anak ini mungkin 50 dulu gitu ya, atau 40 dulu, yang ditambah lagi. Sekarang ini sejak COVID kita mensponsori mereka $25 per anak per bulan. Ini spesial Ramadan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada ini sebentar. Ini project sahabat. Nah, ini juga tanda sayang ibu-ibu dan remaja putri Indonesia lewat official BMH untuk pengasuh TK kita di Gaza. Ini taman kanak-kanak ini selama setahun antara 2019-2020 itu taman kanak-kanak ini nih guru-gurunya. Taman kanak-kanak ini didanai oleh masyarakat Indonesia lewat BMH. Nah, ini sudah dari tahun 2011 ya. Tapi sejak 2020 berhenti, nggak lagi sama BMH, tapi oleh sponsor yang lain. Kalau misalnya ini didanai lagi oleh BMH, bagus sekali. Yang menarik itu Sahabat Aqsa dan BMH ini bekerja sama bukan cuma di Palestina, tapi juga di di bencana-bencana di dalam Indonesia. Karena dalam negeri tidak sedikit Palestina itu menitipkan kepada kita, Sahabat Al-Aqsa, tolong bantu korban banjir di Donggala, di Palu dan sebagainya. Kemudian kita titipkan lewat BMH. Masya Allah. Ini sudah sejak Merapi Merbabu itu. Merapi itu, waktu Merapi itu meletus tahun 2010, orang Palestina itu membantu lewat Sahabat Aqsa, dan Sahabat Aqsa kemudian diantaranya menyalurkan lewat BMH. Nah, ini kerjasamanya BMH dengan Sahabat Aqsa mengelilingkan imam-imam dari Palestina selama bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan pandemi selesai, Ramadan nanti bisa diwujudkan lagi. Kalau nggak selesai, kita datengin imam Palestina untuk ngusir ya, untuk ngusir virusnya. Masya Allah. Ini di mana ini? Di NTB, di Mataram. Oh bukan, di Balikpapan ini, Balikpapan. Abu Sindi. Ya. Kemudian ini Syekh Nizar Abdul Rauf di, kalau nggak salah ini di Timika. Timika, Papua. Ya, Papua. Ini juga oleh BMH. Kemudian, nah ini ada pusat kanker di Gaza. Dulu dibantu juga oleh BMH. Tapi tahun 2013, sudah lama sekali nih. Ada pusat kanker, ya dibantu bersama-sama oleh Sahabat Al-Aqsa, ini lembaga-lembaganya. Tapi waktu itu kita nggak punya BMH, jadi pakai logo Hidayatullah. Ada logo Hidayatullah, ada ZIS Indosat, ada Malaysia, ada Roja, Radio Roja. Dulu. Bagus ya kalau kita bisa bekerja sama sesama umat Islam ya. Betul. Mudah-mudahan hikmahnya semakin banyak sinergi nanti. Ini perpustakaan umum di Gaza yang didirikan atas bantuan masyarakat dari BMH. Ini tempatnya gedung yang kita beli dan kita wakafkan kepada rakyat Gaza
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر موصول متواصل لبيت مال هداية الله وجزاه الله عنا كل خير وصحابة الأقصى. ها هي مكتبة الأمهات في هذه المنطقة في حي الصبرة في مركز نجم القرآن والأمهات، يعني كما تشاهدون المكتبة إن شاء الله تعالى جاهزة. 2019, bulan Mei tahun 2019. Nah, ini Ma'had Tahfizul Quran yang dibantu oleh BMH. Di Gaza ini salah satu Masya Allah. Sekarang kondisinya ini bagaimana, Be? Pasca serangan, apa juga terkena sasaran ini? Yang ini enggak, tetapi BMH sudah nggak bantu lagi. Ini namanya Markas Tahfizul Quran Amin Bahrun. Masya Allah. Sabiqun al-awwalun hidayatullah. Baik, alhamdulillah. Lagi sebentar, sabar dong. Siap, Be? Aman, Be? Ini ada kalau mau media, kalau mau media. Oh, Masya Allah. BMH belikan mereka tas dan مبسوطين الحمد لله مبسوطين وصوت على شكرا اندونيسيا Masya Allah. الاقصى شكرا بيت مال هداية الله Masya Allah. الله فيكم anaknya itu. Kalau ininya kuat bisa di-download. Ini anak-anak yatim di Suriah. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. إخواننا في إندونيسيا والأمة الإسلامية عموما من أرض الأحرار والأنصار تركيا، نوجه إلى الإخوة في إندونيسيا تحت حديث النبي الكريم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في يوم الثورة التي خرجت على الظلم نحن هنا مستمرون بعون الله وفضله ثم فضل أهل الخير والأيادي البيضاء. الإخوة هداية الله، بيت المال وصحابة الأقصى. نستمر ببناء جيل متكاتف ومتماسك بقيم كتاب الله وأخلاق نبينا محمد. اللهم احفظ إخواننا في إندونيسيا من الوباء ومن الفتن وأدم عليهم الأمن والأمان يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kelihatan ya Imam ya? Masih aman, luar biasa. Baitul Mal hidayatullah. Kemudian yang terakhir. Lalu, ini BMH nih untuk mau Palestina dari BMH Jogja. Baitul Maqdis. Al-Aqsa. Jannah. Takbir. Ya, itu di Jogja, itu semangat sekali. Ini Semangat ada siapa? luar biasa. Oh, Masya Allah. Relawan sahabat Al-Aqsa yang lagi membantu BMH ya. Kemudian mana lagi nih? Baik, itu ya, insya Allah. Nah, ini perpustakaan untuk, ini udah tadi. Sebenarnya ada satu lagi waktu itu Ma'had, namanya Ma'had Ustadz Abdullah Said ya, tapi belum ketemu betul. ininya, videonya. Cuman tawakuf itu, jadi sejak tahun 2020 semua proyek BMH mungkin ada kebijakan tertentu dari BMH untuk sementara ini dihentikan dulu. Mudah-mudahan sesudah Ramadan ini insya Allah
berlanjut lagi insyaallah Amin, sampai amin. Masjidil Aqsa merdeka insyaallah. Amin. Insyaallah. Yang terdekat insyaallah ambulan, Pak. Ya, ambulan itu di kota Baitul Maqdis, kerjasama kita dengan sebuah lembaga kemanusiaan di bawah arahan Dr. Mustafa Fauqa. Kemarin sebenarnya kalau cepat BMH ambulan yang pertama itu sudah langsung jadi, tapi keduluan sama yang lain. Ini memang kalau udah dalam kondisi kayak ini fastabiqul khairat ya. Iya, betul. Kalau lambat habis sama negara yang lain. Kita sebenarnya menawarkan kepada Baitul Mal Hidayatullah tunjuk satu orang atau bahkan satu tim untuk urusan-urusan hubungan internasional, dan kemudian kita hubungkan langsung ke garis depan sehingga udah nggak perlu lewat lembaga lain seperti Sahabat Al-Aqsa lagi juga nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin sedang disiapkan oleh BMH. Siap, Pak Be. Baik. Kira-kira ada closing statement, Be? Closing statement-nya, terima kasih Baitul Mal Hidayatullah yang telah menjadi penguat gerakan dakwahnya Hidayatullah di semua bidang. Alhamdulillah. Kalau bisa dikatakan bahwa Baitul Mal Hidayatullah adalah penyedia darah segar bagi kehidupan dakwah dan gerakan dakwahnya Hidayatullah. Khusus untuk Departemen Hubungan Antarbangsa, sejak 4 tahun yang lalu, 3 tahun, sekarang 2000, 3 tahun, Baitul Mal Hidayatullah membantu rumah-rumah peradaban. Rumah peradaban ini adalah asrama-asrama mahasiswa, keluarga-keluarga Hidayatullah yang ada di Mesir, di Sudan, dan juga belakangan di Yaman juga. Kita bercita-cita di seluruh dunia, di kota-kota tempat pusat-pusat pendidikan, baik di barat maupun di timur. Mudah-mudahan dengan dukungan Baitul Mal Hidayatullah kita punya asrama-asrama mahasiswa, sehingga ke depan kita punya kader-kader dakwah, bukan cuma orang Indonesia yang belajar di luar negeri, tapi orang dari berbagai bangsa, ya, yang kemudian bergairah dan dibina untuk bergairah mendakwahkan Islam ke semua negara di permukaan dunia. Kemudian juga insya Allah dengan dukungan Baitul Mal Hidayatullah ini, gerakan Hidayatullah akan semakin cepat menunaikan amanah dari Munas kelima kemarin, yaitu meningkatkan peran umat Islam dalam konstelasi global dan ikut serta dalam proses dakwah Islamisasi di seluruh dunia. Jazakumullah Baitul Mal Hidayatullah dan juga masyarakat Indonesia yang telah percaya kepada Baitul Mal Hidayatullah yang 6 tahun berturut-turut setelah diaudit oleh Kementerian Agama dan Basnas mendapatkan wajar tanpa WTP itu? Wajar pengecualian. Tanpa pengecualian. Artinya secara manajemen keuangan, manajemen amanah, manajemen penyaluran proyek, Baitul Mal Hidayatullah sudah teruji 6 tahun berturut-turut tanpa ada keraguan sedikit dalam prosedur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Pak Bedikru atas waktunya yang diberikan untuk BMH TV guna kita mengenal Baitul Maqdis secara lebih dekat, sehingga lebih akrab, sehingga muncul rasa cinta yang lebih mendalam. Demikian pemirsa BMH TV, bincang mulia kita bersama dengan Kepala Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah, Ustadz Zikrullah atau Babe Zikru, berkaitan dengan mengapa umat Islam di Indonesia dengan Palestina begitu mesra, dan secara sejarah tadi sudah diuraikan, dan yang tidak kalah penting adalah apa yang kita perlu lakukan kaitan dengan Baitul Maqdis. Dan salah satu rekomendasi tadi yang merupakan satu upaya untuk kita meneladani bahwa Rasulullah SAW dalam upaya membebaskan Baitul Maqdis diantaranya adalah mengilmui. Semoga kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di dalam kebaikan, keimanan, sehingga kita bisa terus bersama-sama rakyat Palestina hari ini dan seterusnya hingga terwujud
kebebasan dan kemerdekaan bagi Palestina dan Baitul Maqdis. Terima kasih semuanya. Tetap bersama channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Dukung program-program positif kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.